Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan barang apa saja yang bisa digadaikan di Pegadaian. Buat Anda yang baru bergabung atau yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel saya. Agar tidak ketinggalan notifikasinya, seperti biasa silahkan nyalakan loncengnya. Oke, kita semua tahu bahwa tidak semua orang memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Terkadang keperluan sehari-hari memang tidak bisa diprediksi karena tidak ada yang tahu kapan datangnya musibah. Seperti kecelakaan, kendaraan rusak, atau usaha Anda yang kian menyusut karena butuh suntikan modal. Kebutuhan mendesak yang terjadi secara tidak terduga itu pun terpaksa membuat Anda harus mengeluarkan biaya lebih. Jika biaya yang harus dikeluarkan tidak banyak, Anda mungkin masih bisa menutupnya dengan menggunakan dana darurat maupun tabungan yang Anda miliki. Tetapi bagaimana jika keadaannya tidak demikian, ketika Anda harus mengeluarkan banyak uang sementara tabungan Anda tidak mencukupi untuk menutupi itu semua, padahal Anda masih harus memenuhi kebutuhan lainnya? Mungkin salah satu pilihan terakhir yang akan Anda lakukan adalah meminjam uang dari Pegadaian. Ya, meminjam sejumlah uang dari Pegadaian telah menjadi alternatif bagi kebanyakan masyarakat ketika mereka sedang membutuhkan dana dengan segera. Proses yang cepat serta minimnya resiko dan beban berat selama masa peminjaman menjadi beberapa alasan mereka berlabuh ke Pegadaian. Ketika kita hendak mengajukan pinjaman, kita wajib menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, yang mana barang jaminan tersebut yang akan membayar pinjaman ketika mereka tidak bisa membayarnya. Lantas, kita pasti pernah bertanya barang apa saja yang bisa digadaikan di Pegadaian. Langsung aja, yang pertama itu kendaraan. Di Indonesia, kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakatnya memiliki kendaraan pribadi. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingginya angka kemacetan, khususnya di ibu kota yang didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama kendaraan bermotor. Kendaraan pribadi seperti motor dan mobil menjadi aset ternyata bisa Anda gadaikan ketika hendak mengajukan pinjaman dari Pegadaian. Mungkin Anda mengira bahwa jika kita memiliki kendaraan, kita bisa dengan mudah menggadaikannya. Namun Anda perlu tahu bahwa tidak semudah itu dalam menggadaikan kendaraan. Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan Pegadaian terkait kendaraan apa yang bisa Anda gadaikan dan tidak bisa digadaikan. Untuk kendaraan bermotor, Anda harus pahami terlebih dahulu bahwa motor yang bisa Anda gadai adalah motor dengan masa produksi minimal 5 tahun terakhir. Selain itu, merek motor yang bisa digadaikan merupakan semua merek yang telah beredar di pasaran kecuali motor dengan pabrikan Tiongkok. Sedangkan untuk kendaraan mobil yang bisa Anda gadaikan yaitu mobil dengan masa produksi minimal 10 tahun terakhir. Ketika hendak menggadaikan kendaraan Anda, baik itu berupa mobil atau motor di Pegadaian, Anda juga harus menyertakan surat-surat kendaraan seperti faktur pembelian, BPKB, dan STNK. Perlu Anda ketahui juga bahwa untuk jenis pinjaman tertentu Anda bisa menggadaikan surat-surat kendaraan, sementara kendaraan tersebut masih bisa Anda gunakan. Seperti produk kreasi dari Pegadaian yang hanya mensyaratkan surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK untuk dijadikan barang gadai. Kemudian yang kedua, barang elektronik. Meminjam uang menjadi lebih mudah karena barang elektronik yang ada di dalam rumah bisa Anda jadikan barang pegadaian. Adapun barang elektronik yang bisa Anda gadaikan yaitu televisi, kulkas, radio, dan alat rumah tangga lainnya. Elektronik yang bisa digadaikan ini minimal harus dengan masa produksi 1 tahun terakhir. Televisi yang Anda gadaikan juga bukan sembarangan, melainkan televisi berbentuk LCD karena tren televisi yang beredar di pasaran saat ini didominasi bentuk LCD. Untuk menggadaikan barang elektronik, Anda perlu menyertakan kwitansi pembelian dan kartu garansi bila ada. Perlu diperhatikan bahwa barang elektronik yang bisa digadaikan merupakan barang yang masih dalam keadaan baik, utuh, dan tidak cacat atau mengalami kerusakan. Semakin baru barang elektronik yang Anda gadaikan, maka peluang mendapatkan dana yang tinggi juga semakin besar. Seperti produk kredit cepat dan aman, KCA dari Pegadaian menjadikan barang-barang elektronik sebagai salah satu pilihan barang jaminan saat nasabah ingin mengajukan pinjaman. Tersedia di lebih dari 4.400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia, Anda bisa mengajukan pinjaman dengan prosedur yang mudah dan cepat mulai dari Rp50.000. Pinjaman dengan jangka waktu 4 bulan bisa Anda perpanjang berkali-kali, dan jika kebetulan Anda memiliki rezeki lebih dan ingin melakukan pelunasan, maka bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga ada emas. Siapa yang tidak menyukai emas? Emas berupa perhiasan maupun batangan menjadi barang yang sama-sama menguntungkan. Emas sendiri merupakan barang yang cukup umum digadaikan karena harga emas yang cenderung stabil bahkan memiliki nilai tinggi membuat barang ini menjadi andalan untuk mendapatkan dana. Menggadaikan emas juga dinilai tidak rumit dan mudah dibawa dibandingkan barang lainnya. Di Pegadaian, proses gadai emas sendiri sangat mudah. Selain membawa emas yang Anda gadaikan, Anda juga harus mempersiapkan dokumen pribadi lainnya seperti KTP dan juga sertifikat atau surat emas tersebut. Hampir semua produk Pegadaian menjadikan emas sebagai salah satu barang jaminannya. Mulai dari kreasi Pleksi, kredit cepat dan aman, dan KCA non-tunai, gadai bisnis, gadai Pleksi, Krasidaran, dan Arum Haji dengan masing-masing persyaratan yang berlaku. Kemudian yang keempat ada gadget. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan setiap orang dari berbagai kalangan memiliki gadget, mulai dari anak-anak hingga orang tua.
Gadget seakan menjadi barang penting yang tidak bisa dengan mudah dilepaskan. Gadget seperti laptop dan smartphone bisa Anda gadaikan untuk melakukan pinjaman di Pegadaian. Salah satunya melalui produk Gadai Fleksi dengan biaya administrasi senilai 1% dari uang pinjaman dan dipungut pada saat pelunasan. Sama halnya dengan barang-barang sebelumnya, tidak semua jenis gadget bisa dijadikan barang gadaian. Akan jauh lebih baik apabila smartphone yang Anda gadaikan tidak berusia terlalu lama, karena semakin baru produksi smartphone tersebut, kurna jualnya pun tinggi. Pastikan juga gadget yang Anda miliki masih utuh dan tidak memiliki kerusakan apapun. Kemudian yang kelima, mungkin sebagian dari Anda masih asing dengan barang gadai yang satu ini, yaitu kamera. Selain barang-barang yang sudah jelaskan di atas, ternyata kamera juga bisa menjadi barang jaminan karena merupakan barang yang bernilai. Jika Anda memiliki kamera, Anda bisa menggadaikan kamera tersebut untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian. Kamera yang bisa digadaikan ini umumnya jenis kamera DSLR. Perlu diperhatikan bahwa kamera yang Anda gunakan masih berfungsi dengan baik dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Biasanya kamera yang bisa digadaikan dengan minimal masa produksi 1 tahun terakhir. Dan jangan lupa untuk membawa kwitansi pembelian kamera tersebut serta dusbuknya. Kemudian menyerahkan barang yang kita miliki sebagai jaminan ketika hendak meminjam uang merupakan tanda bahwa kita akan mengembalikan uangnya. Namun apabila peminjam tidak bisa mengembalikan uang pinjaman hingga jatuh waktu temponya, pihak pemberi pinjaman berhak untuk mengambil barang yang digadaikan tersebut untuk dilelang. Jika Anda perhatikan, barang-barang yang bisa digadaikan di atas merupakan barang yang memiliki nilai dan barang yang tidak mudah mengalami penurunan harga yang sangat drastis di pasaran. Semakin tinggi nilai barang yang Anda gadaikan, akan semakin tinggi pula jumlah yang akan Anda dapatkan. Maka perlu diperhatikan juga nilai jual dari barang tersebut sebelum Anda menggadaikannya. Pegadaian bisa menjadi alternatif ketika Anda sedang membutuhkan dana yang sangat mendesak dengan proses pencairan dana yang relatif cepat. Perusahaan yang diakui di negara ini juga aman dan terpercaya. Beberapa barang di atas merupakan barang yang bisa Anda gadaikan ketika ingin mengajukan pinjaman di Pegadaian. Jadi sudah tahu kan barang apa saja yang bisa digadaikan di Pegadaian? Pastikan juga Anda mempertimbangkan dengan cermat barang apa yang akan Anda gadaikan. Dan jangan ragu memilih Pegadaian sebagai alternatif yang bisa memecahkan masalah keuangan Anda. Dilansir dari sahabatpegadaian.com. Terima kasih buat Anda yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai bertemu di video berikutnya.